Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita, Fajar Riki Sufikta. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal pretest PPG Matematika ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil dari beberapa tahun sebelumnya di inbox dari teman kita, dan saya pilah-pilah ya. Saya pilah-pilah sesuai dengan kisi-kisinya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan suatu benda dan trigonometri ya, perbandingan trigonometri. Baiklah, seperti biasa sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung sama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan terus semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, seperti biasa saya akan menampilkan dulu soalnya ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin menulis dan untuk men-screenshot, silahkan di stop saja videonya ya Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf yang minta file PDF-nya, mohon maaf saya tidak bisa memberikan karena saya memang tidak buat ya, karena ini saya langsung buat untuk ke YouTube ya. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu tinggal screenshot saja soal-soalnya ya Bapak Ibu ya. Baiklah, inilah soal yang pertama, dan ini soal yang kedua. Kita dua soal dulu ya Bapak Ibu ya, karena jawabannya takutnya panjang ya, nanti durasinya terlalu lama ya, kasihan Bapak Ibu untuk memahaminya, agak nanti malah kelamaan ya. Jadi dua soal dulu saja supaya kita bisa mudah memahaminya ya Bapak Ibu ya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, untuk nomor 1, saya akan bacakan dulu soalnya. Sebuah semangka berbentuk bola diiris melalui diameternya, kemudian disimpan di atas piring yang permukaannya rata. Jika buah semangka itu mempunyai jari-jari 10 cm, dipotong tegak lurus dengan alas melalui titik puncaknya, maka luas maksimum permukaannya adalah. Nah, ini menurut saya dia dipotongnya 2 kali motong ya. Jadi cara cepatnya adalah menurut saya dia dipotong menjadi 4 bagian, maka ini sebenarnya kurang jelas deh. Ini luas permukaannya itu kulitnya aja atau dengan isinya ya. Kalau dengan isinya saya udah ngitung hasilnya 200 pi ya kalau dengan isinya ya. Tapi kan ini 200 pi nggak ada ya, berarti dia tidak dengan isinya. Kita anggap aja ini adalah kulitnya aja. Kalau kulitnya aja berarti kan kalau menjadi luas permukaan itu kan 4 VR kuadrat ya. Nah, karena dia tadi saya bilang dibagi 4, maka kita kali 1/4 atau kita bagi 4 ya. Maka ini kita coret, maka hasilnya hanya VR kuadrat aja. Maka di sini hasilnya adalah V kali 10 pangkat 2, maka hasilnya adalah 100 pi ya. Dan ada jawabannya 100 pi ya Bapak ya. Nah, ini kalau dengan catatan ini kita anggap kulitnya aja ya Bapak ya. Dan kalau Bapak menganggap ini dengan isinya dan hasilnya itu bukan 100 pi, misalnya 200 pi, misalnya kita sama jawabannya, tidak apa-apa ya. Tapi nggak ada jawabannya ya, seperti itu ya, nggak masalah ya, tidak masalah. Atau punya jawaban yang lain lagi, silakan tulis saja di kolom komentar ya Bapak ya. Ya, apakah cuma seperti ini? Ya, ini menurut saya Bapak ya. Baiklah, itu untuk soal yang pertama. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Jika sin X min 35, maka sin 2X adalah. Nah, lagi-lagi ini juga soalnya ambigu ya. Ini kurang jelas sin X min 35 itu letaknya di kuadran 3 atau di kuadran 4 ya. Karena kan kalau di dalam kuadran itu kan seperti ini, semua sin tan kosong. Nah, gitu ya. Kalau ini semua positif, kalau ini sin yang positif, ini tan yang positif, cos yang positif. Nah, tidak mungkin dia ada di kuadran 1, kuadran 2, karena sin di sini nilainya adalah negatif. Berarti antara di kuadran 3 dan di kuadran 4 itu ya. Dan biasanya di sini pakai pakai
seperti ini. Nah, pakai sekalian gini, X lebih dari gitu ya, X lebih dari berapa gitu. Biasanya seperti itu sih, cuman ini nggak ada. Biasanya gini, X lebih dari, misalnya kalau di kuadran 3, 180, bentar, 180, kemudian kurang dari 200, kurang dari 270 gitu, 270. Ini kalau di kuadran 3, atau ini pakai kuadran 4, X lebih dari 270 kurang dari 360. Nah, ini kalau kuadran 4. Ternyata ini nggak ada. Kalau nggak ada berarti bisa dua kemungkinan ya. Oke, nggak apa, berarti kita ada jawaban dua kemungkinan ya. Oke, ini penjelasan saya. Dan kemungkinan yang pertama, jika di kuadran 3 gitu ya. Jika di kuadran 3 kan. Jika di kuadran 3. Kita tadi punya sin min 3/5 ya. Nah, sin demi, kalau saya mikirnya gitu ya, sin demi gitu kan. Nah, berarti kalau nyari sa-nya, loh, kenapa nyari sa? Karena nanti kita mau nyari cos-nya juga gitu ya. Nah, kalau sa-nya itu kan berarti 4 ya kalau pakai triple Pythagoras, atau pakai 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat gitu kan ya. Kalau di sini sama dengan 25 dikurang 16 berarti 25 kurang 9 itu 16, berarti sini sa-nya adalah 4. Nah, berarti cos sami, cos, karena dia di kuadran 3 ya. Nah, di kuadran 3 juga negatif, maka cosnya adalah negatif 4/5. Oke. Nah, sebentar, kita lihat soalnya tadi sin 2x ya. Sin 2x ini tadi berarti sin x sama dengan, berarti ini sin x, cos x sama dengan. Yang ditanya adalah sin 2x. Nah, itu rumusnya adalah 2 sin x cos x ya. Di sini 2 sin x-nya itu adalah negatif 3/5, kemudian cos-nya juga negatif 4/5 gitu ya. Maka di sini jawabannya adalah ini 12, positif 12 kali 2 24, 24/25. Jawabannya positif ya Bapak ya. 24/25 ini ada jawabannya yang E. Oke, itu kalau di kuadran 3. Bagaimana kalau di kuadran 4? Apa bedanya ya? Ini jika kemungkinan kedua jika di kuadran 4. Nah, kalau nggak ada jawabannya di kuadran 4, pilihan gandanya nggak ada, berarti kita anggap yang kuadran 3 gitu kan ya. Nah, kita coba dulu aja sin seperti tadi ya, sama. Ini sama ya, sin x sama dengan min 3/5. Nah, yang membedakan adalah cosnya. Cosnya itu kan kalau di kuadran 4 cosnya positif ya, maka di sini sa-nya tadi dapat 4, berarti 4/5 positif ya. Bedanya hanya di situ. Nah, sehingga hitungan di sini hanya beda tanda, 2x cos x ya. Berarti sini 2 min 3/5 dan di sini 4/5. Nah, sebelah sini positif ya. Maka di sini hasilnya adalah negatif 24/25. Nah, yang anehnya lagi, ternyata negatif 24/25 ini ada, ya kan? Ada tuh yang C sama yang kalian tadi yang E. Jadi dua-duanya juga ada isinya ya Bapak ya. Nah, itu yang dari tadi saya bingung menjelaskannya ya. Kita mau pakai yang mana, tapi kembali lagi saya serahkan ke Bapak Ibu semua, mau pilih yang C atau yang E itu terserah, itu hak masing-masing ya. Saya tidak mau memaksakan karena memang saya mendapatkan soalnya seperti ini ya. Ini soal dari tahun 2018 ya, ini belum saya rubah-rubah. Kalau mau kita tambahin mau di kuadran 3 ya, berarti isinya yang 24/25. Kalau kita tambahin untuk kuadran 4, maka hasilnya adalah negatif 24/25. Oke, sekali lagi ini hak Bapak Ibu masing-masing ya Bapak ya. Udah deh, selesai 2 soal. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memperhatikan dan telah menonton. Semoga bermanfaat dan dapat jadikan modal untuk persiapan tes Bapak Ibu semua, dan saya doakan Bapak Ibu semua lulus dan bisa mengikuti PPG dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelumnya silakan Bapak Ibu yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan terus semangat upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, jika banyak yang nonton, saya akan terus upload videonya karena soal kita ada banyak ya Bapak Ibu ya.
masih saya pilih-pilih sesuai dengan kisi-kisi yang akan diujikan nanti ya Bapak ya. Baiklah, silakan like, share ya sebanyak-banyaknya. Semoga channel kita semakin berkembang ya dan banyak yang nonton. Alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.